Aduh, ini Bang Yadi ini ya. Jadi kalau saya manggil Pak Agung nih takutnya ingin bos. Jadi namanya sama bosnya Agung juga gitu ya. Tapi saya panggil Bang Yadi aja. Anak Tanjung Priok yang sukses di berbagai macam dunia ya. Amin, insya. Marketing sudah dilalui, sukses di marketing ya dulu ya. Terus sekarang merambah ke dunia bisa entertain juga ya, media lah, terutama media ya. Nah, ngomong-ngomong dunia branding di sosial media gitu ya, kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan oleh seseorang untuk mengcounter dirinya supaya bisa terkenal, bisa dilihat publik dengan nyaman gitu ya, sehingga branding image-nya tuh ngena. Ini mulainya dari mana kira-kira untuk orang-orang pemula gitu ya? Coba gimana Bang Yadi? Waduh, ini lumayan berat ya. Oke, jadi branding ini intinya adalah apa sih yang mau kita jual dari diri kita? Betul. Tapi jangan sampai kita menjual apa yang kita punya, Pak. Nggak jual diri juga gitu ya? Iya, itu bahasa kasar kan jual diri. Cuman sebenarnya itu yang harus yang mudah dipahami, jual diri, Pak. Betul. Dengan apa? Dengan value atau manfaat. Betul. Value itu kita akan dapetin buat orang-orang kalau kita benar-benar natural, Pak. Saran saya sih, Pak, kalau mau bikin branding itu yang based on dengan diri kita, Pak. Betul. Sehingga kita nyaman, Pak. Kalau kita bikin hal-hal yang terlalu dibuat-buat, capek, Pak. Kasihan, Pak. Iya. Oke. Jadi di natural aja. Natural jadi, ya. Kita punya value apa, kita sebarkan ke masyarakat, itu menurut saya poinnya, Pak. Branding dengan kalimat keistiqomahan, Pak. Jadi istiqomah ya. Iya, kita punya manfaat disebarkan, Betul. Istiqomah, dan tinggal membuat hasilnya, Pak. Gitu. Kayak orang aja lah. Gitu. Oke, ada dalam fenomena sosial media ya di era digital ini kan orang bikin konten itu salah satu contoh misalkan ya, ada orang yang bikin konten dengan lagu misalnya, lagu yang nggak jelas tapi booming juga gitu. Ada orang yang cuman ngomong asal jeplak, aduh pengen banget nih belanja ke Alfa misalnya gitu ya, ternyata kontennya meledak juga gitu ya. Ada kan. Nah, sekarang udah menjadi bahkan artis gitu ya. Nah ini sebetulnya fenomena apa sih di Indonesia ini gitu ya, yang membuat kok hal-hal yang sebetulnya tuh nyeleneh, kadang-kadang nggak penting juga tapi malah jadi booming gitu. Nah itu apa tuh kira-kira? Jadi kenapa sih media sosial dan lainnya itu diminati, Pak? Karena orang Indonesia terutama itu sudah jenuh, Pak, dengan konten ada di media mainstream. Sehingga ketika ada konten yang unik, apapun, Pak, baik musik, komedi, macam-macam, itu orang pengen penasaran, Pak, gitu. Kalau kita lihat jadwal TV itu kan ya kebayang lah, Pak. Misalkan kita sinetron nih, Pak, tukang apa gitu kan, udah ketebak ujungnya, Pak, bener ya, Pak? Betul. Sedangkan di media sosial tuh banyak kan nggak bisa diprediksi lah gitu, Pak. Jadi mind blowing gitu. Betul. Kayak gitu. Itu orang-orang makin mengeksplor media sosial, Pak. Dan lebih natural, nggak ada skrip macam-macam, Pak. Tapi kesininya media sosial menjadi sebuah studio terbesar, Pak. Karena kalau sekarang tuh udah ada editor buat ngedit biar lebih rapi lagi, ada namanya copywriting buat bikin naskah gitu, Pak. Sekarang media menjadi TV terbesar di dunia, Pak, gitu, Pak. Sehingga perusahaan media ya lama-lama akan kalah juga sih, Pak, kayak gitu. Jadi intinya adalah kontennya unik, Pak, dan natural kayak gitu, Pak. Baik. Nah, menurut Bang Yadi nih selama di dunia sosial media gitu ya, kecenderungan di Indonesia ini orang lebih menyukai konten-konten yang seperti apa sih gitu. Saya pernah dengar ceritanya paling tidak ada 5 apa gitu kira-kira. Ini sih based on experience aja, Pak. Iya.
behavior dari orang Indonesia itu pertama mostly yang paling lucu pak. Lucu ya? Iya. Lucu. Jangan pernah bikin konten yang terlalu formal pak. Oke, yang easy going gitu ya? Easy listening gitu pak. Ya, sama ya tadi nggak dibuat-buat lah, jadi dia natural aja pak gitu. Komedian itu nomor 1 pak. Komedian. Iya. Terus berikutnya musik pak. Musik. Musik dan juga film juga. Kalau mau yang nyerempet-nyerempet ya agak-agak sedikit apa ya, politik juga lah. Politik. Sama agama tuh, itu hot issue yang best seller pak. Betul. Gitu. Biasanya kalau di tahun-tahun politik juga agama itu menjadi bungkusan media yang menarik ya. Betul. Oke, berarti konteks untuk membangun sebuah brand image gitu ya, supaya dikenal publik, supaya kontennya menarik. Padahal dia bukan siapa-siapa nih. Ya. Orang nggak tahu nih si ini tuh siapa gitu ya. Apakah kita juga perlu membuat sesuatu yang gokil, yang agak-agak gila gitu, agak-agak nyeleneh gitu, sehingga orang yang hanya dengan dengar lagunya apa kemarin kan ada tuh, sampai ini gitu ya, itu gimana tuh? Ujung-ujung adalah dampak setelahnya pak. Kita mau bikin konten apapun bebas pak ya, nggak ada larangan pak ya. Tapi setelah misalkan nih saya anak 2 nih pak, saya bikin konten gokil pak, bikin video sure gitu kan, saya harus pikirkan ini yang akan menikmati siapa pak. Betul. Anak saya, tetangga saya, betul. Orang tua saya pak. Betul. Jadi mungkin jarang pak orang kayak saya pak, maksudnya orang media yang ngasih arahan seperti ini pak, karena orang-orang media itu biasanya sangat-sangat bebas pak, nggak ada aturan main. Cuman kalau saya sih, karena saya punya guru juga lah gitu, nggak tahu ya, kita bisa cara buat kebaikan, kalau bisa kita ngedrive orang buat yang baik-baik kayak gitu. Duit tetap perlu, cuman impact setelah ini gimana gitu pak. Jangan sampai membuat konten alih-alih pengen sukses malah membuat banyak mudarat gitu ya. Betul pak. Terus dosanya jariah gitu ya. Itu kata kiai saya itu pak. Betul. Jadi menarik ya, dalam konten digital saat ini memang sebagai media promosi, yang media partner apapun itu memang di situ adanya. Ya, dunia digital ini sekarang bergerak luar biasa. Nah, ada orang yang juga memulai berkarir besar di dunia media gitu, tetapi juga amblesnya atau terjerumusnya itu oleh dunia media itu sendiri gitu ya. Jadi bagaimana kita menyikapi dalam bersosial media yang baik itu bagaimana kira-kira? Lumayan juga nih pertanyaannya, bikin dulu kayaknya. Ya dimanapun kita berada ya, pasti kita nggak pernah lepas dari namanya resiko ya pak ya. Tapi kalau emang kita niat di awal sudah baik, insya Allah endingnya baik pak. Gitu. Karena kalau bahasa kiai saya sih, kalau orang ikhlas itu akan kelihatan di akhirnya pak. Betul. Gitu. Media mau mengemas baik, kalau emang hatinya nggak baik, itu nanti akan dibuka juga tuh pak tabirnya, begitu pak kata kiai saya pak. Ini gini pak, jadi kalau saya diceramain udah sering lah gitu, jadi ya baik-baiklah sama media gitu. Betul. Ini kayak pisau bisa buat iris cabe, bawang, bisa juga buat nusuk pak. Betul. Ini senjata paling ampuh pak. Media ya. Propaganda pak. Betul. Kayak gitu. Jadi konsepnya do something you can get anything. Yes. Get anything good or bad. Yes. Gitu ya. What you think, what you get. Iya, betul. Tapi kan hasilnya apakah nanti mendapat yang terbaik atau yang terburuk itu tergantung kita diri sendiri ya. Iya. Kata kunci lagi pak terakhir buat calon YouTuber mungkin. Iya. Jangan pernah bicara monetize di awal. Jangan berpikir itu dulu ya. Yang penting fun dulu. Betul. It's not job but it's my hobby.
kalau udah hobi ya orang mau benci, dislike, mau macam-macam, jalan aja Pak gitu. Kalau kita baperan di dunia ini mendingan close the door aja Pak. Iya. Kayak gitu Pak. Kalau dikit-dikit mikirin, dikit-dikit kepikiran sampai kurus kering gitu ya. Itu nanti bisa penyebab penyakit baru tuh Pak. Betul. Jadi kalau mau main bersosial media harus tahan banting ya. Betul. Harus siap dibully, harus siap juga dicaci maki, gitu ya. Dan itu menjadi beban juga buat anak keturunan kita ya. Pasti. Nah, ini ayah gue nyari gini-gini amat gitu. Betul. Sekarang dia masih banyak subscriber. Kalau misalkan dia nanti turun viewersnya, dia pasti akan ada shock terapi Pak. Betul. Karena ketika orang sudah mencintai dirinya dan orang sudah nggak suka, bosan gitu ya. Bosan. Ya orang masa bosan udah enak gitu. Gitu. Karena pada akhirnya akan sampai juga ke fase itu sebetulnya. Ya, itu karakter dari bisnis entertainment Pak. Betul. Kalau makan nasi nggak mungkin bosan Pak ya. Betul. Gitu Pak. Jadi kalau pokok itu dicari Pak. Kalau entertainment sebatas fun pada waktu itu ya dapet. Tapi kalau buat yang wajib, misalkan kita makan minum wajib gitu. Kalau kontennya kita cuma fun doang, ya udah setelah kita di luar itu nggak bisa ngebantu kita sebenarnya gitu. Udah masuk ke titik jenuh, udah ya. Iya, dan entertainment tuh sangat cepat perubahannya, sangat mudah di-disrupt. Artinya banyak newcomer yang lebih gokil lagi, lebih berani lagi, dan ya lebih seru juga mungkin. Gak mungkin artis dari zaman kita kecil tetap eksis, gak mungkin, gak ada Pak. Betul. Sebutkan saya The Beatles, ya mati-mati juga, tapi betul. Lagunya juga nggak semua sekarang suka gitu kan. Beda generasi ya. Beda generasi Pak gitu. Ini intinya di dunia ini nggak ada yang abadi lah. Mendingan saran saya Pak, mendingan jual keripik aja Pak. Iya. Karena kan kita berbisnis sebetulnya ya. Pak. Iya. Tetapi kan ini apa yang kita bahas ini mudah-mudahan juga menjadi pencerahan buat orang-orang yang mau berkarir di awal di dunia entertain atau di YouTuber gitu ya. Sehingga dia bisa mempersiapkan sebetulnya hobi dia itu apa atau kompetensi atau kemampuan dia itu apa. Jadi ada spesialis bidangnya gitu. Nah, itu dan yang berikutnya adalah keistiqomahan di dalam membuat konten. Betul. Artinya gini, kalau kita misalkan nih ya, saya tertarik dengan podcastnya Gita Wirjawan ya, atau Sandiaga Uno. Dia itu nggak mencari di situ, tapi dia pertama gini, ini kan kita udah punya produk main course-nya YouTube ini, karena kita masih memulai, ya udah kita tes diri kita dulu sejauh mana kita tertarik Pak dengan dunia ini Pak. Kalau kita bicara langsung harus monetize, itu yang justru idenya nggak jalan Pak. Ya jadi misalkan nih saya seorang karyawan misalkan, ya saya bikin aja konten yang tanpa harus keluar rumah, saya bisa meng-create konten satu hari satu konten gitu, banyak kan gitu kan. Misalkan saya live streaming main game gitu kan, itu kan bisa jadi konten Pak. Tapi ngerelate dengan hobi saya nggak harus syuting keluar studio gitu kan. Itu sih, kalau misalkan kita mau full entertainment, cost-nya gede juga Pak, gitu Pak. Butuh bayar editor gitu kan, seperti itu. Untuk tahap awal sih tetap dijadikan sebagai appetizer dulu Pak, jangan main course. Ya kita kan nggak tahu diri kita seberapa istiqomah gitu. Saya sebenarnya lagi men-challenge diri saya, lu mampu nggak nih setahun 2 tahun gitu kan bikin konten gitu. Kalau kita bisa mengalahkan diri kita, ya nanti masalah follower itu ngikut Pak. Kayak gitu.
Artinya ketika memulai di dunia entertain, mau itu YouTuber atau apapun itu, orientasinya jangan profit dulu ya. Orientasi. Tapi temukan dulu jati dirinya. Temukan. Gitu ya. Nanti polanya akan ketemu setelah kita running, Pak. Running dengan tadi tuh berapa konten, apakah konten yang ke-100 baru kita dapat. This is my way gitu kan. Siapa yang tahu Pak gitu. Betul. Nah, kadang-kadang seperti apa yang dirasakan gitu ya oleh saya sendiri, bahwa membuat konten itu kalau yang serius-serius banget tuh kadang-kadang jarang viewernya. Tapi kalau konten yang asal-asal aja gitu ya, yang nyablak-nyablak aja, ternyata sampai ribuan viewernya gitu. Itu gimana tuh fenomena kayak gitu? Ya saya yakin ketika bikin konten yang natural, yang dibuat-buat, itu kan kita happy Pak. Betul. Itu bahasa kasarnya itu ada vibrasi Pak. Kalau udah gelombang vibrasi, udah happy, orang ketarik Pak. Iya. Kita bikin konten happy, ketarik tuh. Orang yang nggak mau buka YouTube ketarik tuh. Itu kalau bahasa hipnoterapinya Pak. Jadi kalau kita bikin konten serius gitu kan, terlalu berstrategi, di desain. Iya, nggak keluar tuh Pak. Gitu, Pak. Betul. Itu sih, ya ini based on experience juga sih, maksudnya. Data para YouTuber itu kan dia ngalir aja gitu kan, bangun tidur direkam, upload udah, jadi berpola gitu. Betul. Gitu. Iya. Konten keseharian dia aja bisa jadi duit. Iya. Baik, teman-teman, ini asik juga, menarik ya, bincang-bincang dengan Bang Yadi ini dari Missile Squad, ya, bukan Squad Game ya, Missile Squad ini luar biasa. Ini perusahaan yang luar biasa juga yang saya kunjungi, dan insya Allah nanti bisa bekerja sama ke depannya dalam berbagai macam hal gitu ya, karena memang ini menarik buat saya dan juga dunia saya ya, di dunia pendidikan, di dunia bisnis, menarik lah ya. Nanti insya Allah ke depan kita bisa bersinergi dan berkolaborasi lagi. Ya. Siap. Terima kasih sudah live tayang ya, Bang Yadi. Siap. Terima kasih kesempatannya. Oke. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya punya insight